kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, di mana pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk mendengar sharing firman Tuhan di pagi hari ini, dan bersama-sama kami akan mempelajari bagian-bagian dari isi Alkitab yang pada pagi hari ini akan disiarkan, dan kami boleh belajar itu karena kasih karunia Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pada pagi hari ini juga semua ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya juga tangan Tuhan yang boleh melingkupi semua berjalannya acara dan ibadah pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah ya Tuhan, semua jaringan-jaringan, semua device-device yang kami pergunakan, semua segala sesuatunya yang mau diganggu oleh si iblis, Tuhan kiranya halaukan dari depan kami tuh, biarlah kami ya Tuhan dalam lingkup-Mu, dan kami boleh melakukan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya juga Tuhan, bagi mereka yang belum hadir, yang belum datang menyatu bersama dengan kami, biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk bergabung bersama dengan kami dan mempelajari isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan semuanya ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan lanjutkan. Kartu kredit yang 2 jam. Ya. Kita akan masuk ke lagu berikutnya. Begini ya, maaf ya. Ini kalau dia lari sendiri tanpa disuruh. Haleluya, amin. Iya. Baik, terima kasih Ibu Patricia. Sebentar. Lari kemana ini? Oke. Mari kita naikkan lagu ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar kami semua sesuai dengan rencana-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, bersama
Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua sesuai dengan rencana-Mu. Muliakan nama-Mu, Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Baik, kami serahkan kepada Bapak Yohanes Parapat. Silakan di-unmute dulu, Pak. Waktu kami persilahkan. Iya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Ira. Sebagaimana judul atau tema yang saya berikan, hari ini saya mau sharing mengenai dilahirkan kembali. Saya akan membaca dari Yohanes pasalnya yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ketiga, judul perikopnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu
dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sebetulnya bagian ini tentu berakhir di ayat 21. Dan kita biasanya populer atau paling tahu ya, itu ayat 16 yang biasanya kalau Natal sering disampaikan. Yaitu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita eh, biasanya membaca Yohanes 3 ayat yang ke-16, maka tentu sebenarnya kita harus membaca mulai dari ayat yang pertama, supaya kita mengerti jalan ceritanya. Sebab Yohanes 3 ayat 16 tidaklah muncul tiba-tiba atau begitu saja, tapi dimulai dengan percakapan yang panjang sebelumnya, gitu ya. Yang pertama itu uh, topik atau tema dilahirkan kembali adalah topik yang sudah sangat lama lah ya. Eh, saya menduga Ibu Bapak sudah pernah mendengar atau bahkan mungkin sebagian kita sudah biasa mengajarkannya. Eh, Semoga sharing hari ini ada menambah pemahaman kita. Yang pertama di ayat yang eh, kedua, Nikodemus ini di ayat yang pertama dikatakan oleh Alkitab bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia pemimpin agama Yahudi. Ya, jadi yang pertama informasi yang kita ketahui bahwa Nikodemus ini bukan jemaat biasa, bukan orang biasa. Dia pemimpin agama. Ya, kalau sekarang itu seperti pemimpin gereja, pendeta begitu ya, sejajar dengan itu berarti ya, karena dia pemimpin agama. Itu kata Alkitab ya. Dia rohaniwan ya. Yang kedua, Alkitab memberitahu kita bahwa dia adalah dari aliran namanya Farisi. Farisi adalah kelompok di agama Yahudi yang keras ya dalam memahami Alkitab atau Taurat. Mereka mempercayai juga ada kebangkitan dari orang mati. Itu kelompok Farisi. Nah, di dalam ayat yang kedua, Nikodemus ini bilang kepada Yesus bahwa guru atau rabi, saya tahu bahwa rabi ini utusan Allah, begitu ya kira-kira dia bilang. Karena saya tahu bahwa kalau rabi ini bukan utusan Allah, tidak mungkin rabi mengadakan banyak mujizat atau tanda-tanda. Itu dikatakan oleh Nikodemus pada ayat yang kedua. Jadi berarti sebelum Nikodemus bicara dengan Yesus, sebelumnya dia sudah melihat bahwa Yesus mengadakan berbagai mujizat ya, termasuk di dalam Yohanes pasal yang kedua ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan tentu banyak lagi tanda atau mujizat lain yang dilakukan oleh Yesus. Itulah sebabnya di dalam ayat yang kedua yang tadi saya bacakan, Nikodemus bilang, saya percaya atau saya yakin bahwa eh, guru ini atau rabi ini diutus oleh Allah gitu ya. Nah, tetapi di dalam ayat yang ketiga kalau kita baca ya memang penting membaca ayat itu berurutan agar supaya kita tidak kehilangan urutan sama konteksnya. Di ayat yang ketiga Yesus bilang begini, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi antara ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga itu tidak nyambung begitu ya. Karena ayat yang kedua Nikodemus sedang memuji Yesus bahwa Yesus ini hebat, utusan Allah yang mengadakan banyak mujizat atau tanda, tapi Yesus meresponnya dengan perkataan
Aku berkata kepadamu, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi kalau dibaca, berarti kan tidak nyambung ya. Apa yang Nikodemus bilang dengan yang Yesus bilang. Yesus seperti atau Yesus tidak peduli dengan apa yang dibilang oleh Nikodemus. Yesus tidak merasa penting dipuji-puji ya kan. Wah, guru hebat, guru banyak bikin mujizat gitu ya. Buat Yesus itu tidak penting. Yang penting bagi Yesus adalah memberitahukan kepada Nikodemus, karena Nikodemus punya banyak pengikut sebab dia pemimpin agama. Jadi Yesus kasih tahu Nikodemus hal-hal yang penting aja, bahwa eh, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, ibu bapak sekalian, kalau saya bertanya kepada ibu bapak ya di dalam Zoom ini, mungkin kita ada 8, 9, 10 orang. Kalau saya bertanya kepada kita masing-masing, ya perhatikan, apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali? Ya, kalau nggak saling janjian gitu ya, nggak saling nyontek, saya meyakini atau saya menduga ibu bapak akan menjawab jawaban yang berbeda-beda. Ya, kalau saya tanya kepada Ibu Elizabeth, Ibu Ira, di sini ada Pak Kemal, Ibu Tirsa, Pak apa Darta ya, Ibu Beatrix, ya. Lalu ada mama saya di sini dan ada yang lain misalnya. Saya meyakini ibu bapak akan menjawab yang berbeda. Ya, katakanlah kalau ini ujian ya tertulis, lalu saya minta ibu bapak menulis, saya kasih waktu 10 menit, kemudian menulis jawabannya dan dikirim ke saya menduga jawabannya beda-beda. Em, Kalau di kelompok gereja tertentu, khususnya di Pentakosta Karismatik, kalau ditanya begini, apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali atau lahir baru ya, biasanya disebut lahir baru, sama artinya ya. Biasanya begini, lahir baru adalah ketika seseorang berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya begitu kan ya. Kemudian biasanya isi doanya begini. Tuhan, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku, ampuni segala dosa-dosaku. Amin. Itu biasanya dimaknai sebagai dilahirkan kembali atau lahir baru. Di kelompok Pentakosta Karismatik, eh, ditanya, apa sih tandanya atau buktinya kalau kamu sudah lahir baru? Nah, begitu ya, biasanya begitu kan. Ada yang menunjukkannya dengan bahasa roh. Ya, ada yang menunjukkannya dengan bahasa roh. Ini saya sudah dibaptis Roh Kudus. Saya berbahasa roh. Berarti saya sudah lahir baru. Itu tandanya saya lahir baru. Tapi Alkitab tidak pernah eh, Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa tanda orang dilahirkan baru atau dilahirkan kembali adalah berbahasa roh. Nggak ada. Nggak ada ayat yang bilang tanda kamu sudah dilahirkan baru adalah kamu berbahasa roh. Nggak ada di Alkitab. Ada juga yang menunjukkan bahwa dia sudah lahir baru, sudah percaya Yesus itu dengan berkat. Ada yang menunjukkannya begitu. Ini buktinya saya diberkati hidup saya. Dulu toko saya nggak laku, sekarang laku keras ya. Dulu rumah saya kayak kandang babi, sekarang sudah lantai 3 pakai lift. Ada yang menunjukkannya begitu ya. Eh, Dulu saya miskin banget, makan aja susah. Ya, sepiring berdua. Bukan karena cinta, tapi karena emang nggak ada yang lain misalnya gitu. Nah, kalau sekarang kami makan satu orang 10 piring misalnya begitu. Ada yang bilangnya begitu. Jadi beda-beda. Ada yang menunjukkannya dengan berkat, ada yang menunjukkannya dengan berbahasa roh, dan ada banyak lain. Tapi sekali lagi, semua yang disampaikan tadi tidak ada hubungannya dengan lahir baru atau dilahirkan kembali. Lalu ayat yang ke, nanti saya jelaskan. Ayat yang keempat, Nikodemus bilang begini sama Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan lagi, dilahirkan ulang? Kalau dia udah tua, masa dia masuk lagi ke dalam perut mamanya? Ya, eh, Nikodemus bilang begitu kepada Yesus. Kan nggak mungkin Tuhan. Ya memang nggak mungkin. Masa masuk lagi ke perut mamanya ya kan? Udah tua, udah mungkin lebih besar dari mamanya, nggak mungkin dia bisa masuk lagi kan begitu. Eh, Kasihan juga mamanya kalau dia masuk lagi kan. Apalagi kalau mamanya udah tua kan. Masa mesti ulang lagi. Nah, Yesus bilang, Yesus
ayat yang kelima, Yesus tidak langsung menjawab. Yesus bilang, mengulang lagi pernyataannya di ayat yang ketiga. Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ibu bapak perhatikan, di ayat yang ketiga Yesus bilang, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Di ayat yang kelima Yesus bilang begini, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa masuk. Jadi kalau seseorang tidak dilahirkan baru, dia tidak dapat masuk dan tidak bisa melihat kerajaan Allah. Itulah sebabnya ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dilahirkan kembali atau lahir baru merupakan hal yang sangat penting, hal yang paling penting. Ibu bapak boleh tidak tahu tentang Tritunggal ya, karena rumit sekali. Kalau mengajar Tritunggal itu dosennya aja sebenarnya bingung. Tapi dia disuruh menjelaskan kan begitu. Tambah bingung lagi yang dengar. Tapi ibu bapak nggak apa-apa, nggak ngerti Tritunggal, nggak terlalu tahu gimana ya Pak. Ada yang bilang dia kayak air, antara air, teh, dan gula, dan es gitu ya. Ada yang menjelasin pakai gambar segitiga. Karena tadi saya dengar grup ini biasa bikin Bible study. Mungkin ada yang sudah menyampaikan topik tentang Tritunggal. Saya kan nggak tahu yang mungkin. Tapi kalau ibu bapak belajar di kelompok lain, itu banyak sekali perbedaannya, banyak sekali versinya ya. Bagaimana cara menjelaskan atau mengerti Allah Tritunggal. Itu rumit banget. Nggak apa-apa kita nggak ngerti. Nggak apa-apa kita nggak terlalu ngerti. Nggak mungkin kita dilempar ke neraka karena nggak ngerti gimana menjelaskan Tritunggal. Karena kalau demikian, jangan-jangan semua dilempar ke neraka kan gitu ya, karena salah-salah. Tapi kalau kita tidak dilahirkan kembali, itu baru persoalan besar. Sebab Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk, bahkan tidak bisa melihat kerajaan Allah. Makanya kita boleh nggak ngerti tentang Tritunggal, kita nggak pernah ke Yerusalem, nggak tahu bentuk bait Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak dilahirkan kembali, itu baru persoalan besar. Ya, jangan sampai kita udah rajin ikut doa pagi kayak begini di grup atau di kelompok studi Alkitab kami malah doanya jam 5 pagi. Ya kan, kami bergantian mengajar juga. Bayangkan kalau dia udah ikut doa pagi jam 5, ikut lagi jam 7, ikut semua ibadah, tapi dia tidak pernah dilahirkan kembali. Itu dia adalah manusia yang paling rugi atau paling sial ya, sebumi ini. Sebab dia tetap tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Jadi kita mesti tahu jelas bahwa kita sudah dilahirkan kembali ya. Itu penting sekali. Kita harus tahu. Sebelum kita mati, kita harus tahu. Oh iya, saya sudah dilahirkan kembali. Oh iya, saya belum. Begitu ya. Supaya kita eh, tahu pasti bahwa akan kemana kita. Ya, jadi itulah mengapa dilahirkan kembali atau mengetahui apakah kita sudah dilahirkan kembali merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya. Yang berikut di ayat yang ke-6, Yesus bilang begini, supaya saya bisa menjelaskan apa artinya dilahirkan kembali. Ayat yang ke-6, Yesus bilang begini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika kita pertama kali dilahirkan oleh ibu kita secara jasmani, kita bersifat daging. Karena orang tua kita juga sudah jatuh dalam dosa. Lalu kakek kita, nenek kita, sampai ke Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga ketika kita lahir, ketika ibu kita lahir, ketika nenek kita lahir, ketika buyut kita lahir, ketika nenek moyang kita lahir, mereka sudah bersifat daging. Artinya bersifat dosa, bernatur dosa. Nggak usah diajarin buat dosa, pasti akan buat dosa. Ya, saya ulang. Waktu kita dulu lahir, nenek kita lahir, mama kita lahir, nenek moyang kita lahir, tidak perlu diajarkan berbuat dosa, pasti akan berbuat dosa atau pasti membuat dosa ya. Karena dia bersifat daging atau sudah jatuh dalam dosa. Oke. Makanya Yesus bilang,
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Jadi karena kita dilahirkan dari orang tua yang berdosa, kita pun pasti hidup dalam dosa. Itu maksudnya. Dan karena mama kita dilahirkan oleh nenek kita yang jatuh dalam dosa, dia pun hidup dalam dosa. Oleh sebab itu kamu harus dilahirkan ulang. Begitu kira-kira maksud Yesus. Saya ulang. Oleh sebab itu kamu harus dilahirkan ulang. Sebab kamu sudah bersifat dosa. Kamu sudah memiliki karakter, natur, sifat dosa. Nah, makanya kamu harus dilahirkan ulang, kata Yesus. Oleh siapa? Oleh Roh Allah, kata Alkitab tadi ayat yang ke-6. Gitu. Itulah mengapa kalau ditanya, kenapa Pak semua orang harus lahir baru? Karena semua orang sudah berdosa atau bersifat daging. Itu kata Yesus. Itulah kenapa dia harus dilahirkan ulang. Gitu ya, dilahirkan kembali. Tentu yang dimaksud adalah dilahirkan secara roh. Dilahirkan oleh roh Allah. Dilahirkan atau dilahirkan lagi oleh Allah. Gitu ya. Jadi yang melahirkan kembali kita itu adalah Allah. Bukan pendeta, bukan doa, bukan tumpang tangan, bukan dengan bahasa roh, tapi Allah sendiri yang melahirkan kita kembali. Itu ayat yang ke-6 yang bilang begitu. Sebab apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Jadi seseorang hanya akan dilahirkan baru ketika Allah yang melahirkan dia. Begitu ya. Atau roh Allah yang melahirkan dia. Bagaimana caranya seseorang dilahirkan kembali? Ayat yang ke-16 itulah yang menjadi jawabannya. Itu kenapa tadi saya ulang, saya katakan, seseorang tidak boleh membaca Yohanes 3 ayat 16 tanpa membaca ayat sebelumnya. Karena Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah sehingga siapa siapa yang percaya tidak sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi Yohanes 3:16 tidak bisa diberikan tanpa memahami sebelumnya. Berarti sekarang kita sudah mengerti bahwa seseorang dilahirkan kembali dengan cara percaya kepada Yesus Kristus. Betul, itu jawabannya. Ya. Seseorang dilahirkan kembali dengan cara percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi apa yang dimaksud percaya? Tadi saya sudah katakan, kalau seseorang disebut percaya, ah, bukanlah karena dia mengaku percaya. Nah, itu persoalannya ada di sini, gitu ya. Ah, Apa yang dimaksud dengan percaya kepada Yesus? Tadi saya sudah katakan, biasanya kita dijelaskan oleh pendeta, misalnya ada seseorang maju ke depan dalam sebuah ibadah atau KKR, biasanya pendetanya akan bilang begini, ikuti doa saya. Kemudian pendetanya akan bilang begini, aku menerima Engkau, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Ketika amin, pendetanya bilang begini, selamat ibu bapak sudah dilahirkan kembali, sudah menjadi anak Allah. Dan itu nggak ada di Alkitab juga, gitu ya. Itu pendeta tadi aja yang bilang begitu. Alkitab bilang seseorang itu dilahirkan kembali ketika dia percaya, bukan ketika dia mengaku percaya. Ya, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Yesus dengan mengaku percaya ada perbedaan yang besar. Ya, saya ulang, percaya kepada Yesus sehingga kita dilahirkan kembali dengan mengaku percaya kepada Yesus ada perbedaan yang besar ya. Seseorang boleh saja mengaku dia percaya kepada Yesus, tapi kan belum tentu dia percaya betul-betul ya. Gitu. Saya mencoba dalam waktu kita ini menjelaskannya, mengilustrasikannya kayak orang kawin ya, kayak orang kawin. Uh, Biasanya kalau orang Kristen kawin itu di gereja, itu diberkati atau ya ada pemberkatan nikah oleh pendeta, biasanya begitu ya. Dan kalau kita suka lihat di TV, kalau kita hadir ya di pernikahan Kristen di gereja, itu biasanya kalau di Indonesia itu yang pertama kali mengucapkan janji biasanya yang laki-laki, betul ya. Tapi kalau di luar negeri nggak selalu ya. Saya pernah lihat
ada video begitu di luar negeri itu kalau pernikahan di gereja di luar negeri pernah juga yang perempuannya yang janji duluan ya. Tapi kalau di Indonesia biasanya yang laki-laki. Misalnya ada pernikahan di gereja eh, orang Kristen antara si Tono dengan si Maria ya, misalnya begitu namanya. Atau supaya kedengarannya rohani namanya misalnya Petrus dengan Maria ya. Petrus menikah dengan Maria misalnya begitu. Nah, ketika janji nikah, biasanya yang laki-laki Petrus itu akan bilang begini, aku menerima engkau Maria sebagai istriku yang sah satu-satunya, mengasihi engkau dalam suka dan duka, kemudian sakit dan senang sampai maut memisahkan. Ya. Kemudian yang kedua biasanya Maria berjanji-janji yang sama. Ya. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus dan Maria tadi berjanji untuk mengasihi pasangannya satu dengan yang lain sampai maut memisahkan, apakah itu berarti Petrus mengasihi Maria? Apakah berarti eh, Maria mengasihi dan menerima Petrus? Jawabannya tentu saja tidak, tetapi mereka baru berjanji, ya, baru berjanji. Karena dia bilang, aku menerima engkau Maria sebagai istriku yang sah, aku mengasihi engkau. Jadi itu janjinya. Tapi misalnya mereka kawin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba si Petrus tempeleng istrinya Maria, maka kan sebetulnya dia tidak pernah mengasihi Maria, dia tidak pernah menerima Maria betul-betul sebagai istrinya. Karena kalau dia benar-benar mengasihi dan menerima Maria, tentu dia nggak akan menempeleng. Karena kan waktu janji nikahnya tadi, dia bilang aku akan merawat, memelihara, mengasihi engkau, kan begitu ya. Kan nggak ada dalam janji nikahnya, tapi sekali-sekali akan kutempeleng, kan nggak mungkin begitu. Tapi dia kan janjinya hanya mengasihi, merawat, melindungi, memelihara, gitu ya. Jadi pelajarannya adalah begini. Ketika seseorang mengatakan kepada Yesus, aku percaya kepada engkau, itu bukanlah petunjuk dia benar-benar percaya, atau bukanlah petunjuk dia sudah lahir baru atau dilahirkan kembali. Tapi dia baru berjanji. Kapan seseorang benar-benar dilahirkan kembali dengan percaya kepada Yesus adalah ketika dia benar-benar bisa membuktikan lewat hidupnya bahwa dia orang percaya, kan begitu. Yaitu ketika Tuhan berfirman, dia belajar melakukan. Ketika Alkitab menyatakan janganlah kamu membalas kejahatan, dia kemudian melakukan firman itu. Ketika Alkitab bilang bertolong-tolonglah kamu, dia berusaha melakukan. Ketika Alkitab mengajarkan kasihilah sesamamu, dia belajar melakukan. Jadi sekali lagi, seseorang itu percaya kepada Yesus bukanlah ketika dia mengatakan percaya, tapi ketika dia membuktikan dalam hidupnya, dalam perjalanan waktunya, bahwa dia sungguh-sungguh adalah orang percaya, yang berarti dia melakukan firman Allah, gitu ya. Dia belajar melakukan firman Allah. Jadi sekali lagi, kapan seseorang dilahirkan kembali, yaitu ketika dia benar-benar menunjukkan lewat hidupnya bahwa dia percaya kepada Yesus dengan cara melakukan firman Allah. Dia membaca hari ini firman bagian apa, dia belajar lakukan. Besok dia belajar yang lain, dia belajar lakukan. Terus sampai dia benar-benar sepenuhnya melakukan firman Allah. Itulah yang disebut dengan dilahirkan kembali. Makanya kalau kita, tadi saya katakan biasa ibadah di gereja, uh, kemudian ketika seseorang mengatakan, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, ampuni dosaku, masuklah dalam hatiku. Kemudian pendeta bilang, puji Tuhan, Bapak Ibu sekarang sudah dilahirkan baru, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Tentu saja itu tidak benar atau bukan seperti itu yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Tapi ketika seseorang lewat kesadaran hidupnya, lewat bukti hidupnya, dia tahu benar bahwa dia sudah terus-menerus melakukan firman Allah. Dia terus-menerus percaya kepada Yesus yang dibuktikan dengan ketaatan melakukan perintah Allah, perintah Yesus, firman Allah, dia terus-menerus melakukannya. Itulah tanda atau itulah petunjuk seseorang percaya kepada Yesus. Itulah petunjuk seseorang sudah dilahirkan kembali.
Sebagai kesimpulannya, saya mau menekankan atau menegaskan bahwa dari penjelasan singkat yang tentu masih banyak kekurangan ini, saya percaya bahwa kita eh, apa ya, semoga atau mudah-mudahan ya, kalau kita ambil waktu merenung atau ambil waktu berpikir setelah ibadah ini ya, ambil waktu untuk apa, seperti saat teduh, saya percaya kita tahu bahwa apakah saya sudah dilahirkan kembali. Kita pasti tahu. Karena kitalah yang tahu apakah kita sudah melakukan firman Allah secara konsisten. Bahwa kita benar-benar percaya kepada Yesus. Yang dibuktikan dengan melakukan firman-Nya. Yang dibuktikan dengan mengasihi Dia, mengasihi sesama, dan sebagainya. Kitalah yang tahu. Ya, apakah saya sudah dilahirkan kembali. Ya. Makanya Yesus bilang sama Nikodemus begini. Masih dari bagian yang tadi saya baca. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau tidak mendengar bunyinya. Sorry, angin bertiup kemana ia mau, maaf, tetapi dan engkau mendengar bunyinya, engkau mendengar. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tentu saja Bapak Ibu tidak tahu apakah kalau katakanlah yang sudah menikah, yang hidup dengan suami istri, tentu saja ibu bapak tidak persis tahu apakah suami ibu sudah lahir baru. Tentu ibu tidak tahu. Tentu suami juga tidak tahu apakah istrinya sudah lahir baru. Karena Alkitab bilang tadi ayat yang ke-8, angin bertiup kemana ia mau, kamu mendengarnya, tapi kamu nggak tahu angin itu dari mana, angin itu kemana kita nggak tahu. Itu kata Yesus. Maksudnya begini, tentu saja prosesnya apa terjadinya perubahan hidup itu kita bisa lihat kan kalau kalau suaminya berubah, istrinya ada perubahan hidup, makin hari makin mengasihi atau percaya kepada Tuhan kan bisa dilihat. Kita nggak tahu ya kapan Tuhan kerjakan dalam hatinya. Kapan Tuhan Roh Allah mengerjakan dalam hidup suami saya, istri saya. Kita kan nggak persis tahu. Tapi kita bisa lihat kan, kita bisa, oh ada perubahan ya. Nah, begitu. Begitulah cara seseorang tahu eh, bagaimana kita tahu atau menjadi petunjuk kira-kira yang orang ini lahir baru atau belum gitu ya. Tentu kalau kita dekat dengan dia ya. Kalau cuma di gereja tentu kita nggak tahu ya. Bahkan jemaat juga nggak tahu pendetanya udah lahir baru atau belum kan gitu ya. Tentu saja pendetanya kalau di gereja pasti kelihatannya sangat rohani kan. Kalau pasti gitulah. Apa Shalom Ibu Bapak jemaat Tuhan ya kan yang dikasih Tuhan Shalom Tuhan baik Tuhan berkati ada amin biasanya begitu kan. Tapi apakah setelah gereja dia seperti itu atau enggak kan kita nggak tahu juga. Jadi semua nggak ada yang tahu. Hanya orang itu dengan Tuhan, mungkin keluarga dekatnya lah yang tahu ya. Oh ya, suami saya, istri saya sudah berubah ya. Dari dulu sangat jahat. Sekarang kelihatan ada perubahannya dia mengasihi Tuhan dan sesama ya. Dia percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Dia nggak mau lagi berbuat jahat ya. Walaupun yang tahu persis ya memang hanya diri kita sendiri dan Tuhan ya. Karena bisa aja di rumah juga dia kelihatan baik, terus di luarnya jahat, nggak ada yang tahu juga lah ya. Tapi setidaknya adalah petunjuk-petunjuk gitu ya. Nah, sekali lagi, apa yang disebut dengan dilahirkan kembali adalah ketika seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan ketika dia mengaku percaya di depan pendeta atau di depan siapapun ya. Tapi ketika dia menunjukkan lewat hidupnya bahwa dia orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dengan terus-menerus melakukan firman Tuhan. Ya, itulah yang disebut dengan dilahirkan kembali. Siapa yang melahirkan kita? Tentu saja Allah. Ya, Alkitab bilang tadi Roh Allah. Kenapa penting untuk mengetahui apakah saya sudah dilahirkan kembali atau belum? Sebab itu menjadi tanda atau menjadi pemisah apakah saya akan masuk dalam kerajaan Allah atau tidak. Kalau saya belum dilahirkan kembali, maka sampai kapanpun saya tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah.
Tadi saya ulang sekali lagi sebagai penutup, kita boleh tidak mengerti terlalu banyak dalam kekristenan. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti karena begitu rumit, tapi kita harus memastikan sebelum kita mati bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu kami boleh belajar sebagian daripada firman Allah. Kami memerlukan Roh Kudus untuk menolong kami agar mampu mengertinya dengan baik, dengan benar, dan oleh pertolongan Roh yang sama kami melakukan firman Allah dan dilahirkan kembali oleh Allah, bukan dengan pengakuan percaya kami, tapi dengan hidup yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati persekutuan ini, Tuhan memberkati semua dari pengurus, semua yang hadir, Tuhan menolong, memberkati. Juga ampuni kami, ampuni hamba jika penjelasan hamba tidak sempurna, biarlah Tuhan yang menolong untuk menyempurnakannya. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Bapak, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada yang memimpin ibadah ini. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Tapi sebelumnya kita masuk ke doa syafaat dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk petugas, Ibu Tirsa, silakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita jauh untuk masuk di dalam doa syafaat ini, apakah ada pokok doa khusus yang akan disampaikan untuk kita bawa di dalam doa syafaat? Silahkan. Baiklah, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Parapat Tuhan. Kami percaya beliau mendapatkan hikmat yang benar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah disampaikan. Mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, bahwa awal daripada segala sesuatu yang kami kerjakan adalah berdasarkan kasih karunia dan kehendak Bapa di surga. Berkati, urapi secara khusus Bapak Pendeta Yohanes Parapat Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya bersama dengan keluarganya. Kami percaya Tuhan yang terbaik pasti Tuhan sediakan bagi kehidupan Bapak Pendeta Yohanes Parapat dari waktu ke waktu. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa khusus untuk rumah dan juga rumah tangga dan juga keluarga besar daripada Bapak Peter Kemal Mamusung Tuhan, Pastor Kemal Mamusung bersama dengan istri Ibu Weni dan juga keluarga besar. Kami percaya Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, nama Kristus semakin dipermuliakan. Demikian pula Tuhan kami mau berdoa untuk Ibu Ira Leni Lupulalan Tuhan bersama dengan keluarga besar. Kami percaya Tuhan ada kasih karunia, ada anugerah dan sukacita yang Tuhan akan bagi Ibu Ira Leni bersama dengan keluarganya. Kami demikian juga mau berdoa khususnya untuk Pak Darta bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati, memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mereka boleh dengan sukacita melaksanakan kehidupan ini, karena percaya sungguh bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk selalu menolong mereka, memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Untuk anak terkasih bersama dengan Ibu Elizabeth Fani Tuhan, Daniel, dan juga umat terkasih Ibunda terkasih Mami Tina Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk keluarga ini. Tuhan mau memakai mereka dengan penuh kasih karunia dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap saat, setiap detik,
Mereka percaya sungguh ada campur tangan dan pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya. Demikian pula untuk anak terkasih Daniel, Tuhan, kiranya Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan bersama dengan calon pasangan hidup. Demikian juga untuk pekerjaannya. Kami bersyukur Tuhan untuk anak muda ini, karena dimanapun dia berada, Tuhan senantiasa memakai dia untuk kemuliaan dan kepujian nama-Mu saja. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang terjadi di akhir minggu ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa pada hari ini kami juga akan menyiapkan diri untuk menerima berkat-berkat Tuhan untuk waktu-waktu yang berikutnya. Kami juga percaya Tuhan bahwa bangsa negara kami ini saat ini mengalami berbagai macam persoalan, baik itu secara ekonomi maupun secara hidup bermasyarakat. Kiranya Tuhan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap pribadi-pribadi yang berharap dan berserah kepadanya. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan juga kerinduan-kerinduan kami Tuhan ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Dan saat ini izinkan kami Tuhan untuk berdoa secara pribadi, sebagaimana Tuhan izinkan untuk kami mengkoreksi diri kami. Apakah kami sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kami. Bapak Ibu silakan untuk berdoa secara pribadi apapun juga yang menjadi kerinduan Bapak Ibu. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kekasih kami Tuhan di luaran sana Bapa, yang punya kerinduan yang sama untuk mendengarkan, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau juga mau melawat mereka. Kalaupun Tuhan izinkan untuk memakai grup kami ini Tuhan, dari Zoom ini Tuhan, boleh menjadi berkat, mendatangkan berkat tersendiri bagi setiap pribadi-pribadi yang lapar haus akan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, akhirnya Tuhan ketika kami mau menutup doa pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bersama, seturut dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti berilah kami pada hari ini makanannya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami jumpuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Tirsa. Oke, mungkin kita akan, karena nggak ada, Pastor Kemal lagi ada acara ya, gitu, Pastor Yohanes. Masih Terima kasih. monitor. Monitor. Oh, silakan di ini Pak Pastor. Oke, kita tutup dulu dengan doa berkat ya. Doa berkat, habis itu baru kita diskusi. Mungkin langsung disampaikan oleh Pendeta Yohanes Parapat untuk doa berkat kita, baru habis ini kita buka forum diskusi, siapa tahu ada yang punya kesibukan masing-masing. Makasih. Silakan Pastor, Pak Baik, Pendeta. baik. Terima kasih Pak Pendeta Kemal. Baik, mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur atas persekutuan kami melalui Zoom ini yang Tuhan tolong sehingga boleh berjalan dengan baik. Sebentar kami akan mungkin setelah berdiskusi berpisah, sebelumnya biarlah kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, yang dicintai Tuhan, terimalah berkat dari Allah, Bapa di surga, juga cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan, bahkan pertolongan dari Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mampu melakukan firman Allah. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Pak Ya. Yohanes Parapat, masih ingat Iya. saya dari Konoko Philips? Iya. Oh, saya Ibu lupa-lupa ya. Tirsa, iya. Sama Bu Oke. Tiur. Kami suka Oh.